negeri anta beranta, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Dulu, mereka adalah raja dan permaisuri di Kayangan. Tetapi, karena disumpahi oleh Batara Indra, mereka jatuh miskin dan dibenci banyak orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukul dan diusir. Akhirnya, mereka pun tinggal di hutan, hidup seadanya dengan memakan batang kayu dan buah-buahan. Si miskin terdiam. Ia berkata dengan sedih, "Wahai istriku, jangan meminta buah itu. Itu buah dari taman raja. Kita tak boleh mengambilnya." Namun, istri si miskin terus menangis. Ia sangat ingin sekali mencicipi buah itu. Akhirnya, si miskin pun luluh. Ia berkata, "Baiklah istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikannya untukmu." Si miskin pergi ke pasar untuk mencari buah mempelam. Saat tiba di sana, ia ragu untuk berbicara. Ia takut dimarahi atau dipukul orang-orang. Tapi tiba-tiba, seorang pedagang berkata, Hai miskin, apa kehendakmu?" Si miskin menjawab lirih, "Jika Tuhan berbelas kasihan, berikanlah hamba sebiji buah mempelam yang sudah busuk saja." Orang-orang pasar yang mendengar itu menjadi iba. Mereka pun memberikan bukan hanya buah mempelam, tetapi juga nasi, pakaian, dan buah-buahan lainnya. Si miskin pun terharu dan segera pulang membawa semua pemberian itu. Namun, saat ia tiba di rumah, istrinya justru menginjak-injak semua makanan dan pakaian itu. Ia menangis sambil berkata, "Bukan itu yang aku mau. Aku hanya ingin buah mempelam di taman raja. Kalau bukan itu, biarkanlah aku mati." Si miskin sedih sekali mendengar kata-kata itu. Akhirnya, ia memberanikan diri pergi ke menghadap Maharaja Indradewa, raja yang dulu menurunkannya dari Kayangan. Setibanya ia di istana, si miskin bersujud dan berkata, "Ampun tuanku, hamba datang untuk memohon sebiji buah mempelam yang telah jatuh ke tanah." Baginda bertanya, "Untuk apa buah itu miskin?" "Hamba hendak memberikannya kepada istri hamba tuanku." Maka Baginda memerintahkan prajuritnya, "Ambilkan satu tangkai buah mempelam untuk si miskin ini." buah itu pun diberikan kepada si miskin. Ia bersujud dan berterima kasih, lalu pulang membawa buah tersebut. Ketika istrinya melihat buah dari taman raja itu, ia tertawa bahagia sambil memakannya. 3 bulan kemudian, istrinya kembali mengidam. Kali ini buah nangka yang juga tumbuh di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin kembali meminta izin kepada Baginda dan akhirnya mendapatkan buah itu. Selama kehamilan, banyak orang yang datang memberi makanan, pakaian, dan beras kepada mereka. Hingga pada malam purnama ke-14, istrinya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Anak itu diberi nama Marakarma, artinya anak dalam kesusahan. Beberapa waktu kemudian, si miskin menggali tanah untuk membangun rumahnya. Namun, tiba-tiba, cangkulnya membentur sesuatu yang sangat keras. Ternyata, di bawah tanah itu tersembunyi sebuah peti besar berisi emas yang sangat banyak. Istrinya berkata dengan gembira, "Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita." Setelah menemukan harta karun tadi, mereka pun menjadi kaya raya. Si miskin membeli berbagai barang seperti kendi, kuda, keris, pakaian, dan segala perlengkapan. Setelah itu, ia pergi ke sungai dan mandi berlimau. Setelah ia mandi berlimau, ia pun menimang anaknya, lalu berkata, "Jika engkau sungguh anak dewa, jadikanlah hutan ini negeri yang megah, lengkap dengan istana, rakyat, dan para menteri." Tiba-tiba, ucapannya menjadi kenyataan. Hutan itu berubah menjadi negeri yang indah, penuh istana dan kemakmuran. Si miskin diangkat menjadi raja dengan gelar Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi. Negeri mereka dinamakan Puspasari, negeri yang makmur dan penuh dengan kebahagiaan. Demikianlah kisah hikayat si miskin, Kisah tentang kesabaran kasih sayang. dan keajaiban takdir. Sekian dari aku dan teman aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.